إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia masjid, pengurus masjid, pengelola masjid ini, Masjid Ar-Rahmah, Sepinggan, Balikpapan. Sepinggan Pratama. Semoga Allah selalu memberikan taufik serta inayahnya kepada antum sekalian, para pemuka agama, para guru-guru agama, tokoh daerah sini, dan teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini senang sekali rasanya bagi saya bisa bertemu dengan antum sekalian di masjid yang cukup luas, lapang, dan di bagian dalamnya tidak terlihat tiang, sehingga pandangan ini lepas untuk melihat semua yang hadir, tidak terhalangi oleh tiang-tiang. Ini adalah suatu kenyamanan tersendiri yang saya rasakan pada malam hari ini, bisa berhadir untuk memenuhi undangan teman-teman yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karenanya, dan menyebabkan kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mimbar-mimbar yang berasal dari cahayanya, karena disebabkan kita berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sekarang berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau di zaman dahulu saja para ulama sering mengeluhkan kondisi di zamannya yang tentunya
sangat jauh dengan kondisi umat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan kondisi kita yang jauh ratusan tahun, bahkan lebih daripada 1000 tahun, ratusan tahun bahkan lebih dari 1000 tahun dari zaman kenabian, yang tentunya fitnah itu akan terus bertambah. Semakin jauh daripada zaman nubuwah, maka kerusakan itu semakin bertambah. Terkhusus kerusakan-kerusakan yang berhubungan dengan agama. Fitnah yang menyebabkan seseorang yang sebelumnya taat kepada Allah berpaling, membangkang dan bermaksiat kepada Allah. Fitnah yang sebelumnya seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan dia kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Fitnah yang sebelumnya seseorang berada di atas tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam beragama, memalingkan dia dari jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang memalingkan seseorang dari kebenaran kepada kebatilan, dari ilmu kepada syubhat, bahkan syahwat. Dan ini yang kita rasakan sekarang. Betapa mudahnya akses kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan, kesyirikan, kebid'ahan, kezaliman. Sangat mudah sekali diakses oleh orang-orang sekarang. Apalagi anak-anak kita yang memiliki kemampuan mengakses yang mungkin lebih baik, yang mungkin lebih canggih lagi daripada orang tuanya, sehingga lebih terbukalah pintu-pintu kerusakan. Ikhwatul iman azan ya Allah wa iyyakum. Belum lagi figur-figur yang diidolakan di media-media sosial, yang sering membuat konten-kontennya, yang sudah mengajak untuk menormalisasi kerusakan atau penyimpangan atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Pada asalnya kita kita tahu hukumnya, tapi karena itu terus disuguhkan di hadapan mata kita, diperdengarkan di pendengaran kita, di telinga kita, lambat laun dahulu hati kita mengingkarinya, lama-lama kita menjadikan hal itu seperti biasa. Padahal kita tahu Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Ini bagi yang memiliki kemampuan dalam hal itu dan kapasitas dalamnya, seperti aparat pemerintah untuk masyarakat, seperti orang tua bagi anaknya. Wa man lam yastati' fa bilisanihi. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia dengan perkataannya, dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia mengingkarinya di hati.
wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Pada sebagian redaksi ada tambahan, walaisa wara'a dzalika minal imani habbata khardalin. Selepas daripada mengingkari dari hati itu, tidak ada sedikit pun lagi bagian dari keimanan. Berarti itu adalah bagian terakhir daripada keimanan seseorang, saudaraku. Oleh karena itu, kita ketika mendapati hal-hal yang merusak norma, merusak akidah, merusak keyakinan beragama kita, maka hendaknya kita di hati ada pengingkaran dan tidak ikut serta untuk menormalisasikannya. Bahkan hendaknya kita malah ikut serta di dalam memboikotnya atau di dalam menentangnya dan melawannya dengan hujah-hujah yang benar. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang, demen perkara-perkara yang keji dari perbuatan maksiat dan sebagainya, itu tersebar di tengah umat. Di antaranya dia suka menginformasikannya hanya sekedar untuk menyebarkan informasi, tidak untuk membantahnya. Ikut meramaikannya walaupun dia tidak ikut jatuh kepada kemaksiatan tersebut. Dia ingin itu tersebar, dianggap biasa di tengah orang-orang yang beriman. Ya, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidaklah mengetahui. Ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah berada di akhir zaman, maka fitnah demi fitnah itu terus bermunculan. Bisa jadi fitnah duniawi bisa menggugurkan keimanan seseorang, menjauhkan daripada agama gara-gara dunia. Belum lagi fitnah yang berupa masalah agama itu sendiri, yang bisa melemahkan, bahkan bisa menghilangkan keimanan seseorang. Sebagai orang tua, kewajiban kita adalah menghindarkan anak-anak kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat di awal saya sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini terdapat pada surah apa, Bapak? Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ini surah yang membahas tentang bagaimana potret keluarga yang pantas ditiru dan keluarga yang tidak pantas ditiru. Atau bukan keluarga yang tidak pantas, tapi bagaimana potret sebagian keluarga yang tidak berhasil untuk bersama mengendarai atau menahkodai atau menjalani bahtera keluarga. Ada yang selamat, ada yang tidak. Ini kita bisa lihat di dalam surah At-Tahrim.
dimulai dari keluarga Rasulullah SAW. Ya. Di sana ada ikon yang tersembunyi, yaitu Umar ibn Khattab. Kemudian apa perintah bagi wanita-wanita mukminah. Kemudian perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka. Kemudian disisipkan di tengah seruan kepada orang-orang kafir. Ya. Di mana tidak ada uzur bagi mereka. Tidak ada uzur bagi mereka. Boro-boro ngajakin tarbiyah. Sebelum tarbiyah Islam dulu loh. Baru kita berbicara tentang tarbiyah. Karena pada asalnya orang kafir, dia baik atau tidak kepada keluarganya, tetap letaknya di api neraka. Kemudian ajakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan bagi mereka. Kemudian perintah untuk berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada Allah dan orang-orang munafik dengan sebenar-benar jihad. Kemudian baru menyebutkan tentang potret keluarga. Potret keluarga yang suaminya baik, ternyata istrinya tidak sepadan dengannya dari sisi keimanan. Walaupun sudah diusahakan oleh suaminya, tapi istrinya tidak ikut beriman. Sebaliknya, disebutkan lagi potret keluarga yang istrinya beriman, tapi suaminya adalah manusia yang paling kufur di muka bumi, yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian ditutup dengan kisah seorang wanita salehah. Hasil dari didikan paman yang saleh, Zakaria. Ya kan? Hasil dari didikan bibi yang saleh. Ya, bibi yang saleh. Lahirlah, tumbuhlah seorang wanita yang salehah yang akhirnya dia mendidik anaknya pun dengan baik. Allah karuniakan kepadanya seorang nabi, anak yang akan menjadi nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Dalam mendidik generasi di zaman ini, di zaman yang penuh fitnah ini, bagaimana kita mendidik mereka? Caranya adalah mendidik harus berada di atas Al-Quranul Karim. Kita harus mulai dengan menanamkan pondasi-pondasi Al-Quran sejak dini dengan mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan mentadaburi Al-Quran, mentafakuri Al-Quran, dan menekankan akan pentingnya meneladani salafus saleh dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan meneladani para ulama rabbani. Para ulama rabbani yang mengikuti jejak para salafus saleh. Dan kita siapkan juga lingkungan atau view yang mendukung mereka untuk menghafal kitab Allah. Yang ini tentunya memiliki sifat tenang. View atau kondisi ini adalah kondisi yang tenang dan jauh dari hal-hal yang bisa
yang bisa membuat pikiran itu kemana-mana, dan juga perlu melakukan banyak motivasi-motivasi, seperti contohnya membuat beberapa perlombaan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan kedua orang tua harus menjadi qudwah yang baik dan contoh praktek yang terlihat nyata di hadapan anak-anaknya, di mana kedua orang tuanya kalau masih ada, atau salah satu orang tuanya kalau masih ada, atau mungkin yang mengasuhnya dari kakeknya, neneknya, atau pamannya, atau kalau tidak orang lain dari kerabatnya, hendaknya mereka menjadi contoh nyata di dalam berpegang teguh dengan pondasi-pondasi Al-Quranul Karim di dalam menghadapi setiap badai syubhat dan syahwat. Berikut ini saya ingin sampaikan beberapa langkah-langkah tarbiyah dengan Al-Quran di zaman yang penuh dengan fitnah seperti zaman kita ini. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah at-ta'alluqu bil Qur'anil Karim. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ada kecenderungan, bahkan ada loyalitas yang tinggi terhadap Al-Quranul Karim. Selalu merasa kontak batinnya dengan Al-Quranul Karim. Berupa apa? Berupa menghafalnya, berupa tilawah atau membacanya, dan berupa mentadabburinya. Maka di sini diperlukan bagaimana kita memperhatikan menghafal Al-Quran yang baik dan benar, membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan mentadabburi ayat-ayatnya. Bisa juga di antara bagian dari at-ta'alluq bil Quran, ketergantungan dengan Al-Quran ini adalah dengan mengambil ibrah dari kejadian yang terjadi dan diikat kejadian itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ketika mendapatkan nikmat, kemudian orang tuanya mengingatkan anaknya akan nikmat yang baru saja didapat dengan untayan-untayan ayat-ayat Allah yang ada kaitannya dengan kenikmatan tersebut dan apa yang semestinya dia lakukan. Ketika ada musibah, ketika ada terjadi suatu kejadian alam seperti gempa atau musibah sosial atau musibah politik, pendidiknya, khususnya orang tuanya, mengingatkan atau fenomena tersebut mengundang orang tuanya untuk menyampaikan beberapa ayat yang ada hubungannya dengan kondisi tersebut. Al-Quranul Karim kalau bisa juga disisipkan dengan ayat hadis-hadis Rasulullah SAW, karena pada asalnya hadis juga adalah sebagai penjelas atas Al-Quranul Karim. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran pun Allah sering mengisahkan tentang perang Uhud, di mana ini mengajak kita untuk tadabbur bagaimana kondisi perang Uhud tersebut, sehingga kita kalau menemui kondisi yang mirip dengan perang Uhud, muslimin dalam kondisi merasa sudah di atas angin, bakal menang, tapi lupa akan tugasnya menjaga hukum-hukum Allah,
Maka di situ kita sampaikan bagaimana kisah perang Uhud. Begitu pula termasuk dari cara untuk bisa bergantung atau ketergantungan dengan Al-Quran adalah perlu adanya contoh yang baik. Ya, dan ini diwajibkan atas kedua orang tua untuk menjadi contoh yang nyata di rumah, di dalam membaca Al-Quran, menjaga wiridnya dari Al-Quran. Di antaranya adalah membiasakan waktu tertentu hanya dengan Al-Quran. Seperti contohnya membiasakan antara maghrib dan isya kalau tidak ada kajian, baca Al-Quran di rumah. Atau mungkin antara makan malam atau setelah isya sampai menjelang tidur. Terlihat orang tuanya yang terus menjaga rutinnya wirid yang dia jaga agar dia bisa mengkhatamkan dalam tempo waktu yang sudah dia tentukan atau yang sudah dia targetkan. Kemudian juga terlihat dari kedua orang tuanya praktek terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka pahami itu, ya apa saja yang mereka sudah pahami, mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Inilah cara untuk bisa membuat hati itu, hati keturunan kita, anak-anak kita bisa bergantung atau ketergantungan dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, tanamkan pada mereka pondasi-pondasi yang diajarkan oleh Al-Quran. Seperti contohnya adalah kejujuran. Kita ajarkan mereka bagaimana berharganya kejujuran. Dan kita larang mereka untuk berdusta, larang dari berdusta, dan tanamkan, ajak mereka untuk terbiasa jujur, terbiasa menjaga amanah, terbiasa terbuka, sehingga nanti tidak ada yang menyebabkan mereka terbiasa berdusta. Terbuka yang benar yaitu terbuka kepada kedua orang tuanya. Kemudian di antara yang perlu ditanamkan dari pondasi-pondasi yang diajarkan Al-Quran adalah ibadah. Di antaranya adalah membiasakan anak-anak kita untuk sholat. Sebelum mereka baligh sudah diperintahkan untuk sholat. Sejak usia berapa tahun? 7 tahun. Dan apabila mereka meninggalkannya, maka pada usia 10 tahun, kalau seandainya ada meninggalkan, maka di situ kita diperintahkan untuk memukulnya kalau seandainya dia tidak menjaga sholat. Tapi sudah dibiasakan untuk menjaga sholat sejak umur 7 tahun. Berarti ada waktu sekitar berapa? 3 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Ini juga adalah termasuk menanamkan pondasi Al-Quran. Di antaranya juga adalah mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip akidah yang lurus. Seperti memahamkan arti 2 kalimat syahadat dengan arti yang benar, memahamkan apa jawaban man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Dan ini kita bisa lihat di dalam banyak kitab-kitab para ulama dibahas yang seperti ini. Di antaranya adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kalau ingin lebih ringkas daripada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kita bisa temui ada suatu kitab khusus untuk anak-anak kecil namanya Ta'limus Sibyan
At-Tauhid. Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Ya, dikarang oleh pengarang Al-Usul Ats-Tsalatsah, tapi sudah dikhususkan untuk anak-anak kecil. Agar mereka tahu prinsip-prinsip di dalam berakidah. Yang ketiga, ikhwati, hendaknya kita menyiapkan juga lingkungan dan suasana yang cocok. Bukan hanya menanamkan pondasi-pondasi Al-Quran, kemudian tadi membuat mereka ketergantungan dengan Al-Quran, tapi juga kita berusaha untuk membuat suasana yang mendukung dia agar bisa terhindar dari fitnah dengan Al-Quran. Di antaranya adalah dengan menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang bisa membuat pikiran mereka itu terpencar-pencar, seperti menggunakan peralatan-peralatan elektronik ya, yang banyak melalaikan banyak anak-anak sekarang, bahkan melalaikan dari menghafal Al-Quran. Jangankan menghafal, bahkan ada yang sampai melalaikan dari belajar Al-Quran. Sampai usia nikah, tidak sedikit dari anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, padahal dia sudah usia pranikah. Sedangkan di antara persyaratan nikah di KUA kita, bagi setiap muslim, dia harus bisa membaca Al-Quranul Karim. Dan ini adalah persyaratan yang bagus, walaupun itu sebenarnya tidak wajib, tapi sebenarnya adalah bersifat motivasi agar setiap pemimpin rumah tangga dia memang layak menjadi imam ya, dengan dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Dan perlu kita jaga kondisi ini, suasana ini, dengan agar dia tetap kondusif ya, tenang. Dan kalau itu berhasil, insya Allah akan membawa anak-anak kita untuk bisa lebih konsentrasi di dalam dekat kepada Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman azani Allah minkum. Suasana ini harus dijaga, ikhwah sekalian. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi ahlul Quran, maka tidak ada kata lain untuk di zaman ini, kita harus jauhkan mereka dari peralatan-peralatan elektronik yang sangat mengganggu mereka. Kalaupun sampai diperlukan juga, maka itu harus dengan pengawasan yang ketat dan mungkin juga penjagaan aplikasi yang baik ya, dari orang tuanya, bagaimana bisa digunakan itu semua dengan sebaik-baiknya dan dimaksimalkan agar tertutup segala pintu-pintu fitnah. Dan juga tentu ada pembatasan-pembatasan waktu. Kemudian yang keempat, harus bisa memberikan motivasi. Motivasi itu penting. Bagaimana anak-anak kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Seperti contohnya mengikuti musabaqah. Musabaqah apa? Membaca Al-Quran. Musabaqah menghafal Al-Quran. Cerdas cermat Al-Quran. Musabaqah azan. Musabaqah apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya, teka-teki Al-Quran. Yang tujuannya agar mereka semangat untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Intinya motivasi. Urusan dia menang
dapat juara atau tidak itu lain lagi. Walaupun dia belum dapat juara, tapi dia sudah ikut bersaing dengan teman-teman yang terlihat lebih mampu daripada dia, itu ada suatu kebanggaan di hati dia. Dia merasa pernah bersaing dengan mereka. Kemudian nanti insya Allah akan lahir di hatinya perasaan saya ingin seperti dia. Beda dengan anak yang tidak pernah ikut musabaqah. Dia tidak tahu bagaimana orang lain. Dikira dia seperti dia dan teman-teman dekatnya. Tapi kalau dia ikut musabaqah, dia mungkin bisa dapati orang-orang dari sekolah lain, dari daerah lain, sehingga dia bisa melihat kemampuan-kemampuan orang. Kalau itu lebih daripada dia, dia terpacu untuk bisa mengejarnya. Kalau itu kurang, menambah rasa syukur dia. Masya Allah, masih ada yang lebih kurang daripada saya. Yang tajwidnya masih belepotan, yang hafalannya masih lebih lemah daripada saya. Padahal saya pun masih ada lemahnya. Dan juga harus belajar bagaimana mengungkapkan ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang memotivasi. Harus inovatif, harus kreatif. Kalau kemarin ini, gunakan lagi kata yang lain. Gunakan lagi permisalan atau perumpamaan. Gunakan lagi pujian yang tersirat. Tidak dengan kata pujian, tapi pujiannya tersirat dalam suatu kisah, atau dalam suatu pernyataan, atau dalam suatu pertanyaan. Padahal sebenarnya di balik pertanyaan itu ada pujian. Ya. Yang tujuannya adalah agar dia terus bersemangat menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bisa menjadi anak-anak soleh yang dekat dengan kitabullah Azza wa Jalla, bisa menghafal sebanyak-banyaknya dari Al-Quranul Karim. Sehingga dia dengan motivasi tersebut merasakan apa yang telah dia dapatkan itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dia tidak minder. Apa yang dia dapat sudah luar biasa. Masih ada yang lebih kurang daripada saya, dan saya ingin lebih lagi daripada prestasi ini. Kemudian juga perlu memberikan contoh kepada mereka. Seperti contohnya memberikan kisah-kisah orang-orang yang sukses di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Fulan, Masya Allah, bagaimana kisah beliau dulu menghafal Al-Quran? Ya, dulu beliau demikian dan demikian. Nah, di sini ada ustadz-ustadz kita yang hafal Al-Quran. Mungkin ada sekilas dari kisah mereka di awal belajar Al-Quran sampai menghafal berapa tahun, bagaimana usaha orang tuanya, di mana sekolahnya, apa saja kesulitan yang pernah mereka dapatkan sampai akhirnya bisa berhasil, ceritakan. Mungkin sampai ahli Al-Quran di luar negeri atau imam-imam Masjidil Haram. Seperti contohnya Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Syekh Abdullah Awad Al-Juhani itu seorang yang berasal dari daerah Badui, ya, dan pembantu di rumahnya adalah seorang pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia. Ketika suatu hari orang tuanya tidak ada di rumah, karena dia sangat menangis, pembantu itu berpikir kasihan. Akhirnya dia susui Abdullah bin Awad Al-Juhani. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dari anak yang pernah dia susui tersebut, sampai akhirnya anak tersebut tenang dan akhirnya tertidur. Ternyata anak tersebut ketika besar menjadi juara musabaqah tahfidz Al-Quran tingkat Arab Saudi, ya, untuk untuk 30 juz. Kemudian setelah itu dia meneruskan jenjangnya ke Fakultas Al-Quran, S1 di Madinah, kemudian S2 di Mekah, S3 di Mekah.
ketika dia sudah lulus ketika dia masih S1 dia sudah jadi imam besar di Masjid Kuba, kemudian sempat menjadi imam Masjid Nabawi pada malam-malam Ramadan, kemudian dia akhirnya terpilih menjadi imam Masjidil Haram. Kisah-kisah seperti ini kita kisahkan, Bapak. Bagaimana Syekh As-Sudais juga, ya, mungkin pernah diceritakan bagaimana motivasi ibunya ketika suatu hari Sudais ini agak nakal, ya. Ketika dia agak nakal, kalau kita kan mungkin manggil apa, bodoh kau, gitu kan? Apa kalau di orang Banjar mungkin bungul ikam, ambuk ikam. Kalau orang Makassar mungkin tapa ngorok deh, ya betul, tapa ngorok. Nah, ini orang Bugis ya. Ada orang Makassar di sini. Tapa ngorok deh, gitu kan? Ada macam-macam bahasa. Tapi ini apa yang beliau lakukan ketika melihat Abdurrahman As-Sudais dalam kondisi yang tidak dia sukai, bukan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Allah yahdi, semoga engkau jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya ketika besar anaknya menjadi imam Masjidil Haram. Puluhan tahun. Sejak tahun 80-an. Allahu Akbar. Nah, kita perlu lihat itu cerita-cerita para ulama, dan itu dikisahkan kepada anak-anak kita untuk menyemangati mereka. Di antaranya tentunya yang paling muda di zaman Rasulullah SAW yaitu Zaid bin Thabit, alumnus pertama kutab yang ada di Masjid Nabawi, yang hafal Al-Quran. Kemudian diperintahkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab atau Utsman? Umar bin Khattab untuk belajar, bukan sebelumnya. Umar bin Khattab apa siapa? Untuk belajar bahasa Romawi atau bahasa Persia dalam sekian waktu. Kemudian dia bisa dimudahkan untuk menguasai bahasa tersebut, yang tujuannya adalah untuk membela agama. Dan ini adalah potret hafid pertama dari anak-anak kaum muslimin, ya. Siapa? Zaid bin Thabit. Ceritakan bagaimana dia menghafal Al-Quran kepada Rasulullah SAW, mendengarkan bacaan Rasulullah kepada Jibril, sehingga meriwayatkan bacaannya Rasulullah yang dibacakan kepada Jibril, yang dia langsung tonton dari awal sampai akhir. Akhirnya dia menjadi penulis Al-Quran yang diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, ya, dikumpulkan di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Utsman bin Affan untuk menjadi ketua panitia yang memperbanyak naskah Al-Quran kepada beberapa naskah. Inilah yang menjadi contoh kita. Kemudian dari ulama-ulama, di antaranya ulama qiraat yang kita baca sendiri. Perlu memahami, seperti kita baca dengan riwayat Hafiz, qiraat Asim. Bagaimana Hafiz itu kisahnya? Bagaimana kisahnya Asim? Bagaimana perjuangannya belajar Al-Quran kepada Abu Abdurrahman As-Sulami? Abu Abdurrahman As-Sulami bagaimana perjuangan belajar Al-Quran kepada Utsman bin Affan, ya, kepada Zaid bin Thabit, kepada Ali bin Abi Thalib, ya, itu perlu kita pelajari. Kemudian juga kita sampaikan bagaimana efek daripada penghafal Al-Quran dan ahlul Quran itu di masyarakat. Yang kelima, ini yang sangat berhubungan dengan kondisi kita. Kita harus menyadarkan anak-anak kita, fitnah yang merajalela silih berganti dengan berbagai modelnya. Kita harus menyadarkan kepada anak kita. Jangan sampai anak kita hanya tahu yang baik-baik, adapun yang buruk tidak tahu. Padahal pengetahuan yang buruk itu juga perlu diketahui untuk menghindari. Sebagaimana dahulu dikatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fi. Aku mengetahui yang jelek bukan untuk kejelekan, untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diriku darinya.
Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka dia ditakutkan jatuh kepadanya. Kepolosan itu berbahaya, Pak. Terlalu polos dari kejelekan, nggak tahu penyimpangan, itu bisa berbahaya buat anak kita. Maka perlu diberikan kepada mereka wawasan tentang hal-hal yang jelek, agar dia bisa menghindarkan dirinya dari berbagai bentuk kemaksiatan, berbagai bentuk kekufuran, seperti liberalisme, ya, seperti sekularisme, ya, beberapa bentuk kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, kezaliman, agar dia tahu jenis-jenisnya, apa saja bentuknya, dan juga bagaimana cara menyelamatkan dari ini semua. Jadi jangan sampai anak kita itu hanya kita ajak main, jalan-jalan, dikasih yang baik-baik, akidah yang benar, begini, ini ibadah, tapi tidak pernah dibuka sedikit instingnya untuk mengetahui yang jelek. Padahal dia perlu juga dilatih instingnya untuk mengetahui yang jelek dengan diperkenalkan, agar dia bisa berhati-hati dengannya, dan diberikan pengetahuan bagaimana cara menghindari itu semua. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, di antaranya adalah ketika menghadapi era yang mudahnya tersebar informasi, ya, opini dan lain sebagainya, bagaimana mereka belajar untuk cross check dengan baik. Ya, jangan mudah terombang-ambing dengan berita. Bisa jadi berita itu ada hoax, agar dia bisa terhindar dari kesalahan atau kerusakan yang bisa terjadi di balik itu semua. Seperti contohnya informasi-informasi yang bisa merugikan dia. Kemudian juga terakhir adalah bagaimana dia juga meminta pertolongan atau mengambil cara untuk menghindar daripada fitnah tersebut dengan menuntut ilmu. Dengan apa? Ditampakkan kepada dia bagaimana efek ilmu itu di dalam menyingkap hakikat segala sesuatu dan menjelaskannya agar jelas bagi dia itu adalah syubhat, adalah suatu kekeliruan di dalam pemikiran dan berbahaya bagi orang yang bagi orang yang tidak mengetahuinya. Kalau sampai seseorang tidak mengetahuinya, maka dia bisa jatuh kepada syubhat-syubhat tersebut. Dan jangan sampai dia mengikuti orang-orang jahil yang mengikuti hawa nafsunya. Terus dia diajari bagaimana berpegang hanya kepada prinsip kebenaran, bukan dengan mengikuti hawa nafsu. Bagaimanapun hawa nafsu itu dibahasakan, baik itu hawa nafsu dibahasakan dengan menjaga perasaan, atau hawa nafsu dibahasakan sebagai suatu budaya yang perlu dijaga, atau hawa nafsu dibahasakan dengan apa saja dari hal-hal yang menjadi kata yang mewakili hawa nafsu, padahal itu hanya sekedar memperindah hakikat daripada hawa nafsu itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa mengamalkan beberapa langkah-langkah ini agar anak-anak kita bisa terhindar dari segala fitnah dengan Al-Quranul Karim dan cahaya Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam, dan mohon maaf atas segala kekhilafan serta mungkin sedikit terlambat waktunya. Baik, ikhwatal kiram, a'azani Allah wa yakum. Apa yang tadi saya sampaikan semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua serta motivasi agar kita bisa mendidik anak-anak kita, keturunan kita, anak dan cucu kita, serta juga pasangan hidup kita agar bisa menghindari
fitnah sejauh-jauhnya dengan kitabullah, kalamullah, Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi ahlullah alladzina hum ahlul Quran wa khassatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.